Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarti SPDI. Saya guru di SMAN 3 Bengkulu Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan DIAIN Curug tahun 2023, batch 1, kelas F. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran melalui daring. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum memulai pelajaran. Baik, kepada Sudiro, silakan pimpin doanya. Baik Bu Guru, marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dengan membaca doa Robbi Zidni. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa. Baik anak-anak, setelah kita tadi sudah dipimpin doanya sama ketua kelas, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Baik, di sini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Semua Bu. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ya sebelumnya pada pelajaran kita minggu lalu itu sudah Ibu sampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ya tentunya di dalam materi ini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk materi ini adalah peserta didik mampu menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Sedangkan kemudian keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Nah, peserta didik yang ketiga, peserta didik mampu meyakini cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan ilmu kalam adalah ajaran agama. Yang terakhir, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, anak-anak sekalian ya, Ibu yakin di kelas ini ada yang pernah mengungkapkan janji atau yang sering berjanji? Pernah, Bu. Saya Bu. Nah, kalau kita sudah berjanji, itu berarti kita harus menepati janji. Baik. Nah, ini Ibu ada gambar. Silakan kalian cermati gambar di bawah ini. Tentunya ada yang masih ingat ini sosok kartun yang di bawah ini? Pinocchio, Bu Guru. Pinocchio ya, Bu Guru. Pinocchio Bu. Ada yang masih ingat apa ceritanya? Kisah dari Suka berbohong, Bu. Itu Nah, suka makanya hidungnya berbohong. panjang. Makanya hidungnya Panjang. Jadi ya, kalau kita sudah mengungkapkan janji, maka kita harus Janji. tepati. Ya. Nah, memenuhi janji ya, padanan kata janji itu dalam bahasa Arab adalah akad.
menurut bahasa. Nah, perjanjian atau ikatan yang kuat. Kuat. Jadi, memenuhi janji itu merupakan kewajiban menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Tidak. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 34. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Jawabannya. Oke, anak-anak, sudah tahu Ya, apa Bu. itu janji? Ya, Tahu, Bu Bu. Guru. Ayo, siapa yang tadi menyimak apa yang Ibu jelaskan? Yang dimaksud janji itu apa? Akad. Akad, Bu Guru. Yang artinya Dalam bahasa bahwa Arab. Dalam Bu Guru? bahasa berjanji maka Indonesia harus itu perjanjian Ditepati, atau Bu. ikatan yang Ditepati. Kalau kuat. tidak nanti hidungnya Alhamdulillah. panjang, Bu, kayak Pinocchio. Ya, kalau Iya, sering Bu. berbohong maka seperti Pinocchio Pinocchio. ya. Ada yang Ya, mau Bu. seperti itu? Enggak, Bu. Nah, baiklah. Nah, berarti di sini anak-anak Ibu sudah pandai, sudah bisa mengetahui apa itu janji. Janji. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya. Nah, mensyukuri nikmat ya, kata syukur itu menurut bahasa berarti membuka dan Menampakkan. Nah, lawan dari kata syukur adalah Kufur. ada yang tahu? Kufur nikmat. Ya, Kufur. kalau kufur itu berarti menutup dan menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah, syukur ya, kata syukur itu merupakan bentuk keridhaan karena pengakuan, pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap dan perilaku. Ya. Kemudian kita merekam. sering Bisa. sekali kita dengar kata syukur nikmat atau kufur nikmat ya, sering juga Ya, ya. Bu. Ya, Bu. Kalau syukur nikmat berarti kita Syukuri atas nikmat. bersyukur, Bu. Ya, berarti kita mensyukuri nikmat yang Allah Iya. berikan. Terutama pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar ya. Belajar. Nah, kemudian kufur nikmat. Kalau kufur nikmat itu berarti kita tidak Kita menutup. Tidak Tidak bersyukur. tidak bersyukur ya, kita menutup dan menyembunyikan hal-hal nikmat yang Allah Mengingkari. berikan ya. Berarti sudah tahu kan perbedaan antara syukur dengan kufur? Ya, Tahu, Bu. Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu menyimak apa yang Ibu jelaskan. Nah, kita lanjutkan. Nah, makna nikmat. Nah, nikmat yang sudah disebutkan tadi ya, nikmat itu menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, kesenangan yang diberikan kepada manusia. Manusia. Siapa yang memberikan, Nak? Allah. Oh, iya. Jadi, nikmat yang Allah berikan itu baik berupa rezeki, harta, keluarga, itu semuanya merupakan segala kesenangan yang lain. Itu semuanya diberikan Allah kepada kita manusia. Nah, nikmat-nikmat tersebut ya patut kita syukuri ya. Patut Ya, kita Bu. syukuri ya, karena nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian ada gambar. Ini gambar orang sedang sujud. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah dengan bersujud, ya, melaksanakan ibadah Allah, sholat, dan perintah-perintah Allah lainnya. Sudah tahu kan bagaimana cara mensyukuri nikmat? Anak-anak Tahu, Ibu? Bu. Halo? Tahu, Bu. Ya, Bu, Iya. tahu, Bu. Sudah tahu. Bagaimana dengan cara apa kita mensyukuri nikmat? Beribadah kepada Menjalankan Allah. perintah Allah, menjauhi larangannya. Sholat. Siapa itu tadi? Saya, Nina. Bu Guru. Alhamdulillah. Kasih aplaus dulu untuk Nina.
Terima kasih Nina sudah mewakili Ya, Bu temannya Guru. menjawab apa yang Ibu jelaskan. Baik, Hore. sampai di sini ya. Dari memenuhi janji materi kita tadi, kemudian mensyukuri nikmat Allah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, Bu Guru. Udah jelas, Bu. Alhamdulillah, sudah paham ya? Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. kalau sudah, kita lanjutkan dengan menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Ya, menjaga Bu. lisan. Lisan itu apa, anak-anak? Perkataan ya, Bu. Perkataan Bu. ya, Ucapan. bisa jadi ucapan ya. Apa Ya, yang Bu. kita katakan, ya, apa yang kita katakan itu harus dijaga. Jangan sampai apa yang kita katakan itu menyakiti orang lain atau sebaliknya. Ya, Bu. Ya, jadi harus dijaga, kata-kata kita harus ditata, ya. Makanya Ya, Bu. dikatakan ini Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Nah, berarti ya Rasulullah SAW mengingatkan kita agar selalu menjaga lisan kita agar tidak Asal bicara. tidak asal bicara, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Nah, kemudian menutupi aib orang lain. Aib itu apa? Ada yang tahu? Aib adalah celah, cacat, nista, Iya, noda, cacat, nista, noda, perilaku hina. Ya. Ya, Bu. Nah, jika ditinjau dari sifatnya, maka aib dibagi menjadi dua. Ada aib zahir, ada juga aib tersembunyi. Ya, kalau aib zahir, yaitu aib yang nampak, ya, dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Kemudian aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ya. Nah, menutupi aib orang lain berarti kita menutupi aib sendiri. Menutupi aib orang lain berarti kita tidak boleh asal bicara tadi, ya berkaitan dengan menjaga lisan tadi. Ya, jangan sampai ya hal-hal yang kita sampaikan kepada orang lain itu dapat menyakiti orang lain, apalagi sampai kita mengatakan aib orang lain, ya seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada contoh gambarnya. Ini gambar kalau ada yang bisa menunjukkan ini kira-kira gambarnya seperti apa ini? Itu kayaknya ngomongin orang ya, Bu, bisik-bisik. Gibah, Bu. Lagi gibah ya? Ya, Bu, betul, lagi ngerumpi. Jadi, hal yang seperti ini tidak boleh kita lakukan ya. Karena apa? Karena kalau kita menceritakan aib orang lain kepada teman kita, berarti kita sama-sama memakan daging yang sudah mati. Ya. Ya, itu daging busuk ya, Bu. Daging busuk. Iya, ya, sama aja makan bangkai ya, Bu. Ada yang mau ada Bu. yang mau seperti itu? Nggak mau, Bu. Janganlah ya. Jangan Bu. sampai seperti itu, anak-anak Ibu tidak ada yang seperti ini. Ya. Bu. Insya Allah. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu Guru. Ya. Baiklah. Ya, Bu. Nah, untuk kalau sudah paham, Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi kelompok kita mengikuti kelompok yang minggu kemarin ya, pelajaran kita minggu kemarin yang mengikuti itu. Bagi kelompok, tugas kalian ini ya. Ini tugasnya ada 2. Jadi yang pertama, cermati gambar pada materi di atas. Kemudian berikan penjelasan terkait gambar tersebut. Kemudian yang kedua, carilah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi memenuhi janji
mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang dan menutup aib orang lain. Jadi ada 2 tugas kalian ya. Ya, Bu. Halo, Ya, Bu. Ya, Bu. Nana Ibu, masih dengarkan? Masih, Di- Bu. Ya, Lapar, Bu. lapar. Benar ya. Ya. Nah, anak-anak, kita mengulang sedikit. Siapa tadi yang tahu arti dari janji? Apa itu janji tadi? Coba Nina. Oh ya, Janji tadi Janji. apa Nina? apa ya, Bu, lupa. Bu. Ayo, ayo Marta. Akad, Bu. Ya, Oh iya, pintar. Ya, Bu, saya lupa, Bu. Janji itu adalah akad, Akad ya. ya, Bu. Perjanjian Ya, Bu. itu adalah akad, ya, yang sudah diungkapkan itu harus kita tepati. Pati. Ya, kemudian bentuk kita, ya, contoh dari mensyukuri nikmat itu contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang Cara tahu? beribadah. Dengan cara beribadah, ya, Ya, melaksanakan perintah perintah Allah dan Allah meninggalkan SWT. larangannya. Iya. Kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan itu contohnya seperti apa, Nak? Nggak pernah Jangan merumpi, Bu. tidak membicarakan orang aib lain. Bu. Iya. Nggak boleh menjelek-jelekan. Ya, Itu ya, Bu. pintar, Nina. Ya, alhamdulillah. Sudah Ya, Bu. paham? Sudah paham kan? Ya, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Sudah paham, sudah mengerti dari materi kita pada hari ini. Nah, baiklah, ya, sebelum Ibu Ketua kelas, silakan pimpin doa kita sesudah belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.